Shalom, saudara terkasih dalam Tuhan. Jumpa lagi dengan saya Dieter Nicholas dalam renungan singkat, dan beberapa waktu ini kita telah membahas perkataan Yesus yang sangat fenomenal di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Dan hari ini kita akan membahas apa maksudnya Yesus berkata, "Akulah hidup." Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kata hidup di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 ini memiliki makna yang luar biasa. Kalau kita mempelajari bahasa Yunani, bahasa Alkitab Perjanjian Baru, ada 3 kata yang menjelaskan tentang kata hidup. Yang pertama adalah bios. Bios punya pengertian bergerak. Makanya dari kata bios kita dapat kata biologi, ilmu yang mempelajari tentang makhluk yang bergerak, makhluk hidup. Dari kata bios kita juga dapat kata bioskop, yang artinya apa? Gambar yang bergerak. Kata yang kedua adalah suhe. Dari kata suhe kita dapat kata psikologi yang punya pengertian manusia itu hidup kalau berpikir, berjiwa. Itulah yang dimaksud dengan suhe. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, kata hidup di situ tidak dipakai kata bios, tidak juga dipakai kata suhe, tetapi dipakai kata yang ketiga, yaitu zoe. Apakah pengertian zoe? Zoe itu adalah kualitas kehidupannya Tuhan. Makanya waktu Tuhan menciptakan manusia pertama kali, kemudian Tuhan menciptakan manusia dengan debu dan tanah, dan Tuhan kemudian menghembuskan nafas kehidupan. Itulah sebabnya manusia menjadi hidup. Pengertian kata hidup di situ artinya manusia itu hidup dengan kualitas Tuhan. Manusia itu hidup dengan bobot Tuhan. Makanya tidak ada ciptaan yang lebih besar, yang lebih mulia daripada Tuhan menciptakan manusia. Karena apa? Karena di dalam kehidupan manusia itu memiliki zoe. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, masalahnya adalah manusia jatuh di dalam dosa. Waktu manusia jatuh di dalam dosa, Alkitab berkata dalam Roma 3 ayat yang ke-23, karena semua orang telah berbuat dosa, karena semua orang telah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Jadi waktu manusia jatuh di dalam dosa, manusia kehilangan zoe, manusia kehilangan kemuliaan, manusia kehilangan kualitas, manusia kehilangan bobot Tuhan di dalam kehidupan manusia itu sendiri. Itulah sebabnya kenapa semakin hari, kenapa dunia semakin bobrok, kenapa manusia semakin bejat, karena apa? Karena manusia kehilangan kualitas itu. Makanya ketika saudara dan saya, kita kembali ke jalan Tuhan, kita bertobat, kita menerima Yesus di dalam kehidupan kita, makanya Tuhan mengembalikan kemuliaan itu, Tuhan mengembalikan zoe itu dalam kehidupan setiap kita, dan itulah yang akan memampukan kehidupan setiap kita, supaya kita kembali kepada kualitas kita, kita bisa kembali kepada karakter Kristus. Kenapa orang-orang percaya harus memiliki karakter Kristus? Karena di dalam kehidupan setiap kita ada Tuhan yang luar biasa. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, di dalam Kolose 1 ayat yang ke-27, Alkitab mencatat bahwa ada Kristus di tengah-tengah kita yang merupakan pengharapan akan kemuliaan. Kalau kita membaca Alkitab dalam terjemahan bahasa Indonesia, ayat itu tidak terlalu tajam Bapak Ibu, tapi kalau kita membaca Alkitab dalam versi bahasa Inggris dikatakan Christ in you, the hope of glory. Jadi ternyata waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan hanya sekedar kualitasnya ada di dalam kehidupan kita, tetapi Kristusnya itu ada di dalam kehidupan kita. Makanya kalau Kristus ada di dalam kehidupan kita, seharusnya manifestasi yang terpancar dari dalam kehidupan kita adalah kualitas-kualitasnya Tuhan. Makanya begini Bapak Ibu, tanpa Tuhan di dalam kehidupan kita, tanpa Yesus Kristus yang hadir dalam kehidupan kita, makanya kita gak akan pernah bisa kembali kepada kualitasnya Tuhan. Kita gak akan kembali kepada bobotnya Tuhan. Hari ini saya ingin menantang Bapak dan Ibu, untuk Bapak dan Ibu yang hari ini hidup di dalam kegelapan, hari ini hidup yang di dalam jalan-jalan yang salah,
Mari, terimalah Yesus dalam kehidupan saudara. Karena dia berkata bahwa dia adalah jalan, dia kebenaran dan kehidupan. Di luar Tuhan tidak ada keselamatan. Di luar Tuhan tidak ada kebenaran. Hari ini putuskan, terimalah Yesus dalam kehidupan saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara. God bless you.